Di balik lebatnya hutan pulau terkutuk itu, Pak Rungkat masih berjalan terlatih. Kakinya mulai lemah, bajunya sudah mulai kotor, pikirannya sudah mulai ketakutan. Tubuhnya lemah, ia tidak tahu arah mana yang menuju pantai, mana yang menuju bahaya. Hari berganti malam, di antara kabut dan rintik hujan, ia menemukan sebuah gua kecil untuk berteduh. Di sanalah ia rebah sendirian, berharap esok pagi ia masih bisa membuka mata. Namun pagi itu membawa kejutan. Saat matahari mulai menembus celah pepohonan, langkah-langkah asing terdengar mendekat. Suara ranting patah, bisikan dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Pak Rungkat mencoba duduk, namun tubuhnya terlalu lemah. Dari balik semak muncul sosok-sosok misterius. Kulit mereka gelap, tubuh dihiasi lukisan-lukisan suku, dan mata mereka menatap tajam. Mereka adalah suku pedalaman pulau itu. Tak satu pun dari mereka bicara. Mereka hanya memandangi Pak Rungkat yang tak berdaya. Apakah mereka datang untuk memburu atau justru ingin menolong? Pak Rungkat menutup mata, pasrah. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Salah satu dari mereka mengangkatnya dengan lembut. Dua orang lain membawa kantung air dan daun-daunan. Pak Rungkat dibawa pergi, tapi bukan ke kematian, melainkan ke pemukiman mereka di tengah hutan. Sementara itu, geng Forgi dan Topan masih terus menyusuri hutan. Sudah 2 hari berlalu sejak ledakan menghancurkan Villa Nona Elin. Mereka belum tahu kabar apapun tentang Pak Rungkat. Peyot mulai kehilangan harapan. Kona dan lainnya hanya duduk diam merenung. Tapi Topan tidak menyerah. Ia yakin Pak Rungkat masih hidup. Di tengah pencarian mereka menemukan jejak baru potongan kain yang tak asing milik Pak Rungkat. Jejak itu berakhir di pinggir sungai kecil. Di sana mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan, bekas pijakan kaki. Tapi bukan hanya milik Pak Rungkat. Ada jejak kaki lain, banyak, lebih besar, lebih dalam. Dan pola jejak itu menunjukkan bahwa Pak Rungkat tidak berjalan sendiri. Ia dibawa. Topan terdiam sejenak lalu menatap ke arah hutan lebih dalam. Kita enggak sendirian di pulau ini, ucapnya pelan. Kembali ke pemukiman suku, Pak Rungkat kini dirawat oleh seorang perempuan tua dari suku itu. Ia diberi minuman herbal, luka-lukanya dibalut dan tubuhnya dibersihkan. Meski tak mengerti bahasa mereka, Pak Rungkat mulai merasa aman. Namun ketenangan itu tak lama. Seorang tetua suku datang tua, tinggi dan membawa tongkat aneh. Ia menatap Pak Rungkat dengan tajam lalu berbicara dalam bahasa suku seperti sedang memberi peringatan. Semua orang mendadak hening. Ada yang tidak beres. Apakah kehadiran Pak Rungkat dianggap sebagai pertanda buruk atau justru dia sedang dijadikan tumbal untuk ritual yang akan datang? Topan dan geng Forgi kini semakin dekat. Malam itu mereka mendirikan kemah, sementara dari dedaunan. Dan saat tengah malam tiba, mereka dikejutkan oleh suara gendang dari kejauhan. Suara itu bukan suara hutan biasa, itu suara manusia, suara suku. Topan langsung bangkit. Pak Rungkat ada di sana, katanya yakin. Tapi mereka juga tahu masuk ke wilayah suku tanpa izin bisa berbahaya. Di tempat lain, arwah Pak RT muncul lagi. Tapi kali ini tidak di kampung. Ia muncul di pinggir hutan, menatap arah tempat Pak Rungkat dirawat. Ia hanya berdiri lalu perlahan menghilang seolah memberi petunjuk atau mungkin peringatan. Pertanyaan kini muncul, apakah suku pedalaman akan menyerahkan Pak Rungkat jika geng Forgi menemukannya? Atau mereka menganggap orang luar adalah ancaman dan justru memicu konflik besar? Mungkinkah Pak Rungkat akan dijadikan bagian dari suku itu dan menolak untuk kembali atau apakah ini hanya awal dari misteri yang jauh lebih dalam? Dan jangan lupa, ancaman ayah Nona Elin belum selesai. Sementara geng Forgi sibuk mencari Pak Rungkat, bisa jadi kapal musuh sudah berlayar mendekat ke pulau ini. Terima kasih buat kalian semua yang masih setia mengikuti cerita prediksi wajah tanpa nama. Jangan lupa, ini hanyalah versi fans, bukan alur resmi dari Dot Design. Tapi siapa tahu misterinya makin mendekati kenyataan. Bagi teman-teman yang mau menebak alur ceritanya, langsung aja komen di bawah ini ya. Terima kasih yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa, like, komen, dan bagikan prediksi ini ke teman kalian yang suka cerita penuh teka-teki. Karena pulau ini belum selesai bercerita. Dan Pak Rungkat mungkin bukan satu-satunya yang tersesat di pulau itu. Sampai jumpa di episode terbaru ya teman-teman, bye-bye.